Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani kelapa sawit Indonesia. Nitrogen adalah salah satu unsur hara makro penting yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit dalam jumlah yang besar, menempati posisi kedua setelah unsur kalium. Nitrogen dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit untuk pertumbuhan vegetatifnya, mulai dari pertumbuhan akar, batang, dan daun. Nah, tanaman kelapa sawit dapat menyerap unsur nitrogen untuk pertumbuhan vegetatifnya yang berasal dari 3 sumber utama. Yang pertama berasal dari bahan organik yang sudah terurai, yang kedua berasal dari pemupukan, dan yang ketiga berasal dari udara atau atmosfer. Lalu bagaimana penjelasan ketiga sumber ini? Ayo sama-sama kita simak pada video berikut ini. Halo sahabat petani sawit dimanapun berada, kali ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu 3 sumber nitrogen utama yang tersedia di dalam tanah dan dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tanaman. Adapun sumber nitrogen yang pertama adalah berasal dari bahan organik yang terdekomposisi atau terurai di dalam tanah. Bahan organik adalah segala sesuatu yang mengandung senyawa karbon yang dibentuk oleh organisme hidup seperti potongan rumput, daun, batang, pupuk kandang, dan lain sebagainya. Bahan organik ini tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh tanaman karena bahan organik yang kompleks harus diurai terlebih dahulu dengan bantuan air, oksigen, dan jasad rene atau bakteri tanah. Setelah bahan organik ini terurai, maka bahan organik ini akan melepaskan unsur-unsur hara makro maupun mikro, termasuk unsur nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian perlu kita pahami bahwa proses penguraian bahan organik hingga melepaskan unsur hara yang bisa diserap oleh tanaman ini membutuhkan proses yang panjang, sehingga bahan organik yang berada di dalam tanah atau yang kita tambahkan dengan cara pemupukan tidak serta-merta langsung bisa diserap oleh akar tanaman. Kemudian sumber nitrogen yang kedua adalah berasal dari pemupukan yang kita berikan. Tujuan dilakukan pemupukan adalah untuk memperbaiki kondisi tanah, meningkatkan kesuburan tanah, memberikan nutrisi untuk tanaman, dan memperbaiki kualitas serta kuantitas tanaman. Selain itu, proses pemupukan sangat berperan dalam memastikan keberhasilan produksi tanaman, sehingga kegiatan pemupukan ini menjadi sesuatu yang penting untuk dijadwalkan, supaya ketersediaan unsur hara di dalam tanah tetap terjaga bagi tanaman. Adapun pupuk yang bisa kita gunakan untuk menambahkan unsur hara nitrogen bagi tanaman adalah pupuk urea, pupuk ZA, dan unsur nitrogen yang ada pada pupuk NPK. Selanjutnya, sumber nitrogen ketiga yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman adalah berasal dari atmosfer. Nitrogen merupakan senyawa yang paling banyak terdapat di atmosfer, yaitu hampir 80%. Namun, nitrogen yang berbentuk gas ini harus diubah menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman melalui proses yang disebut dengan fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen di atmosfer dilakukan oleh bakteri-bakteri pengikat nitrogen. Bakteri ini mengikat nitrogen menjadi senyawa yang mengandung nitrogen lainnya. Bakteri pengikat nitrogen ini biasanya hidup di bintil akar tanaman polong-polongan seperti kacang-kacangan. Bakteri ini hidup dan menjalin hubungan saling menguntungkan dengan tanaman dan menghasilkan amonia sebagai ganti karbohidrat. Oleh karena hubungan yang baik ini, maka tanaman kacang-kacangan seringkali meningkatkan nitrogen pada tanah sehingga tanaman utama akan menjadi lebih subur. Sebagai gambaran bukti dari apa yang saya sampaikan, pada perusahaan besar kelapa sawit, pada fase tanaman belum menghasilkan, mereka menanam kacang-kacangan dengan maksud dan tujuan selain sebagai penutup tanah untuk menekan pertumbuhan gulma, tanaman tersebut juga mampu mengikat unsur nitrogen dari udara sehingga ketersediaan nitrogen di dalam tanah senantiasa terjaga. Barangkali ini saja pembahasan tentang 3 sumber nitrogen ini yang bisa saya sampaikan. Sebagai kesimpulannya, ada 3 sumber nitrogen yang dapat dimanfaatkan dan diserap oleh tanaman. Sumber yang pertama berasal dari bahan organik yang telah terurai, yang kedua berasal dari pemupukan yang kita berikan, dan yang terakhir berasal dari udara yang diikat oleh bakteri pengikat nitrogen.
Terima kasih bagi yang sudah menonton dan memberikan dukungan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, salam petani kelapa sawit Indonesia.